Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, kembali bertemu dengan Bapak dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, di tengah pandemi seperti ini kita masih harus belajar secara jarak jauh, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat supaya kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke. Bapak akan melanjutkan video Bapak yang sebelumnya masih pada materi sistem reproduksi manusia. Ini dia. Jadi pekan lalu ya Bapak sudah sampaikan video mengenai awal-awal ya kaitan pada KD yang sama, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan KD keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kita lanjut ya. Oke, ini kemarin kita sudah bahas. Jadi pada bab pertama sistem reproduksi manusia, ini pada pelajaran kelas 9 ya. Ini peta konsepnya, silakan disimak di video saya sebelumnya. Nah, yang lalu sudah Bapak terangkan terkait mengenai sistem reproduksi pada manusia itu ada dua macam ya, ada pada pria maupun wanita, beda sekali, baik bentuk, organ-organnya maupun fungsinya. Nah, apa sih yang terjadi ketika nantinya sel reproduksi itu bertemu? Nah, ini dia yang akan Bapak terangkan. Pada subbab proses fertilisasi atau pembuahan. Ini dia. Ketika ovum telah matang, ya. Jadi kan kemarin ada sperma punya laki-laki, kemudian ovum punya perempuan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus, atau kita sebutnya sebagai rahim, boleh. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu namanya ovulasi. Jadi ovarium itu si ovum kalau udah matang akan dilepas oleh ovarium. Namanya proses pelepasannya namanya ovulasi. Di perjalanan, jadi perjalanannya disuruh kemana sih? Disuruh menuju ke uterus atau rahim. Nah, di jalannya itu melalui saluran. Salurannya namanya tuba falopi atau saluran telur. Jadi ovarium melepaskan ovum. Ovumnya jalan kok yang udah matang tadi. Ya, niatnya menuju ke uterus. Ternyata di perjalanan masih di tuba falopi tadi, di saluran telur, ketemu sama sperma. Nah, kalau sudah ketemu sperma, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma, ya, kalau sudah dibuahi oleh sperma itu namanya fertilisasi atau pembuahan. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Jadi uget-uget, set, ya, ini ada telur. Jadi dari puluhan hingga ratusan juta gitu ya, saingan kita sperma itu, kemudian satu masuk, ya, satu bisa tembus ke ovum, masuk ke ovum, itu dinamakan proses fertilisasi. Nah, inti sperma akan bergabung dengan inti ovum. Jadi kepalanya aja tadi ya, terus melepaskan inti sperma dan inti ovum akan gabung, ya, akan bergabung. Jika telah ada satu sperma yang masuk dalam ovum, maka sperma lain nggak bisa lagi menembus namanya membran ovum. Jadi cuma satu. Kalau sudah satu masuk, maka kawan-kawan kita yang lainnya itu nggak bisa masuk lagi. Hanya satu. Artinya kita adalah dari sejak kita dalam di proses awal itu kita sudah jadi pemenang ya, entah karena keberuntungan apa, memang ya pokoknya takdir kita adalah sebagai pemenang. Kita sudah mengalahkan puluhan hingga ratusan juta
sperma yang lainnya. Jadilah terbentuk kita ini. Jadi syukur, berarti kita itu bukan orang-orang yang loser, kalahan, tapi kita adalah dilahirkan sebagai pemenang. Ini dia gambarannya. Jadi dari puluhan hingga ratusan juta tadi gerak kan, ya, bergerak. Nah, si ovum tadi yang lagi jalan ketemu sama sperma. Wah, diserbulah sama sperma. Yang satu sudah bisa masuk ke ke ovum. Ini ovum ya, ini ovum, ini sperma. Ini ovum, ini sperma. Masuk. Jadi kemudian kepalanya, inti sperma lepas, inti ovum melepaskan diri, melebur. Ya, ini melebur. Jadi inti ovum, inti sperma gabung, lebur. Nah, kalau sudah ada satu yang masuk, yang ini nggak bisa masuk lagi, membrannya terkunci. Jadi umumnya cuma ada satu yang bisa masuk ke ovum. Lanjut. Nah, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma, jadi gabung tadi, dinamakan dengan zigot. Betul sekali. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Tadi kan ketemunya si ovum ketemu spermanya tuh di jalan, di saluran tuba falopi. Niatnya mau kemana? Niatnya mau ke uterus, betul. Dari uterus, jadi si zigot tadi yang udah gabung tadi antara sperma sama si ovum akan bergerak. Mereka kan jadi namanya zigot kan, gerak terus menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus. Jadi dari 1 ke 2, 4, 8 dan seterusnya. Zigot membelah terus menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut sebagai embrio. Dari zigot, jadi nanti semakin lama menjadi namanya embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari, guys. Jadi dari perjalanan di tuba falopi tadi, saluran tadi itu perlu waktu 5 hari perjalanannya. Tapi terus membelah dari 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Sampai di uterus itu butuh waktu 5 hari. Pada hari kelima embrio telah sampai di uterus. Di hari kelima lo ya, ingat ya, di hari kelima. Dan di hari ketujuh embrionya nempel di dinding uterus. Jadi si embrio nempel di rahim ibu kita. Itu di hari ketujuh. Nih kurang lebih. Jadi proses awalannya ovarium lagi produksi ovum. Udah mateng. Dilepaslah, namanya ovulasi ya. Lepas. Kemudian dilepas suruh kemana? Disuruh menuju rahim. Apapun yang terjadi, pokoknya dia disuruh menuju rahim atau uterus. Di perjalanan ini yang namanya tuba falopi, jalannya ini, ketemulah sama sperma. Ketemu sama sperma, kemudian dibuahi oleh sperma yang tadinya banyak, tembus 1, berhasil dibuahi. Dinamakan fertilisasi. Nah, kalau sudah fertilisasi, maka dia jadilah zigot. Jalan lagi, tujuannya lagi-lagi harus sampai di uterus. Jalan terus. Wah, di perjalanan si zigot tadi membelah diri. Ya, jadi banyak, jadi 2, kemudian 4, 8 dan seterusnya. Sampai 5 hari nyampe lah ke uterus. Ya. Dari zigot membentuk namanya embrio. Di hari kelima nyampe lah di rahim atau uterus. Dan ingat, di hari ketujuh embrionya nempel pada dinding uterus. Jadi kita nemplek di uterus ini. Sampailah kita di tujuan utama bahwa misi kita adalah sampai di uterus atau rahim. Itu di hari ke-7. Nah, di hari ke-12 terbentuklah lapisan luar namanya ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut sebagai mesodermis. Nih, ini pada hari ke-7 kita bentuknya begini. Ini awal-awal kita melekat di rahim. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini, baru ada amnion, ini pembuluh darah ibu kita.
Kemudian di hari ke-9 sudah mulai ya, ini kuning telurnya, kemudian ini ya membelah. Di hari ke-16 tepatnya, karena sudah ada, jadi sudah mulai ada namanya ektodermis, endodermis, dan mesodermis. Ektodermis lapisan luar, endodermis bagian dalam, mesodermis bagian tengah, lapisan tengah gitu ya. Ini dia. Jadi seperti ini sampai di hari ke-16. Awalnya begini, jadi begini, jadi begini di hari ke-16. Nah, lanjut sampai ke minggu ke-8. Minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Tadi itu belum seperti manusia ya, belum bentuk jabang bayi, masih mungkin belum genah. Lama-lama dah minggu ke-8 mungkin udah usia sekitar 2 bulan. Nih mulai membentuk, udah mulai kayak jabang bayi gitu ya, pembuluh darah ibu di kandung telur. Jadi kita diopen nih sama ibu kita makan, zat makanannya juga masuk untuk kita. Jadi ibu kita makan ya untuk kita juga ya. Kemudian kita punya kantung kuning telur sebagai bekal kita juga, bekal makanan kita. Kemudian kita ada di sini ya, amnion, pelindung kita amnion nih ya. Ini kalau intinya ini salah satunya fungsinya adalah untuk melindungi kita dari dunia luar, kemudian mencegah suhu juga. Nah, kemudian di ini minggu ke-4, minggu ke-7, dan ini minggunya ke-13. Wow. Kalau minggu ke-13 nih lihat nih bentuknya ya. Ini aja udah kelihatan ya seperti udah bentuk manusia ya. Ini sudah bentuk manusia, Masya Allah ya, kuasa Tuhan ya. Ada kantung telur, amnion karionnya ya, ini saluran nanti kita keluarnya gitu ya. Nah, di kurang lebih di minggu ke-38 sampai dengan 42 kita lahir ke dunia gitu ya. Jadi kalau sudah lahir dan manusia ini tetap tumbuh dan berkembang ya, bukan hanya tadi tapi ketika sudah lahir pun tetap tumbuh dan berkembang. Yang tadinya kecil jadi semakin tinggi, terus berkembang juga, tadinya seperti ini nanti menjadi gimana, nanti mulai tumbuh jenggot atau mulai terbentuk mematangkan diri, suaranya berubah. Kalau laki-laki mulai ada jakun, perempuan sudah mulai ada payudara dan seterusnya gitu ya. Ada laki-laki perempuan sudah mulai tumbuh kemaluan dan seterusnya mengalami pubertas dan seterusnya sampai akhirnya menua. Kurang lebih begitu ya pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup atau di kolom komentar, boleh ya, kita akan diskusi bareng. Terus selanjutnya materinya mengenai apa lagi? Masih di sistem reproduksi manusia. Tapi kalian juga ya pelajari dulu sebelumnya gitu ya. Pelajari dulu bukunya, kemudian baru simak video Bapak. Kita biar ilmunya semakin banyak. Silakan saksikan video Bapak berikutnya ya. Jangan lupa. Kemudian Bapak pesankan tetap ikuti protokol kesehatan ya, supaya kita tercegah dari penyebaran COVID-19. Amin. Sehat selalu ya, sehat. Amin. Demikianlah video pembelajaran dari Bapak hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi itu pintar.